The Voyage of the Dawn Treader, Perjalanan Menuju Ujung Dunia dan Kedewasaan Jiwa. The Voyage of the Dawn Treader adalah buku kelima yang diterbitkan dalam seri The Chronicles of Narnia karya C.S. Lewis, dan merupakan kelanjutan langsung dari kisah Prince Caspian. Berbeda dari konflik politik dan peperangan sebelumnya, buku ini lebih menekankan perjalanan batin, perubahan karakter, dan pencarian makna hidup melalui sebuah pelayaran menuju wilayah yang belum dikenal. Kembali ke Narnia. Kisah ini mempertemukan kembali Edmund dan Lucy Pevensie, kali ini bersama sepupu mereka yang menyebalkan dan skeptis, Eustace Clarence Scrub. Melalui lukisan kapal di kamar, mereka tersedot masuk ke dunia Narnia dan mendapati diri mereka berada di laut, tepat di dekat kapal Dawn Treader, milik Raja Caspian yang kini telah dewasa. Caspian sedang menjalankan misi untuk mencari 7 bangsawan Telmarin yang diasingkan pamannya, Raja Miraz, bertahun-tahun sebelumnya. Namun perjalanan ini segera berkembang menjadi pencarian yang lebih besar, menyusuri dunia hingga ke ujung timur Narnia. Dawn Treader dan simbol perjalanan hidup. Kapal Dawn Treader bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol perjalanan manusia. Setiap pulau yang disinggahi mencerminkan uji moral, godaan, dan pelajaran hidup yang berbeda. Perjalanan ini membawa para tokoh ke pulau-pulau misterius, pulau tempat mimpi menjadi nyata, pulau tak kasat mata, pulau kegelapan, hingga pulau emas yang memicu keserakahan. Eustace dan kutukan keserakahan. Transformasi karakter paling kuat hadir melalui Eustace. Anak yang materialistis, sinis, dan merasa paling benar ini terkutuk menjadi naga setelah terobsesi dengan harta di sebuah pulau. Dalam wujud naga, Eustace mengalami kesepian dan penyesalan yang mendalam. Hanya ketika ia menyadari kesalahannya dan ingin berubah, Aslan muncul dan melepaskan sisik naga dari tubuhnya, sebuah proses yang menyakitkan namun membebaskan. Peristiwa ini menjadi alegori kuat tentang pertobatan, kerendahan hati, dan kelahiran kembali. Aslan, penuntun yang hadir saat diperlukan. Dalam The Voyage of the Dawn Treader, Aslan tidak selalu hadir secara fisik, namun kehadirannya terasa di setiap tahap perjalanan. Ia muncul dalam berbagai bentuk sebagai singa, domba, bahkan anak domba di ujung dunia, menunjukkan bahwa kebenaran dapat hadir dengan wujud yang berbeda sesuai kesiapan hati manusia. Aslan mengajarkan bahwa perjalanan sejati bukan tentang mencapai tujuan, melainkan tentang menjadi pribadi yang berbeda setelah menempuh perjalanan itu. Ujung dunia dan perpisahan. Di ujung timur dunia Narnia, laut menjadi tenang dan airnya jernih. Di sanalah Edmund dan Lucy mengetahui bahwa mereka tidak akan kembali ke Narnia lagi, karena mereka telah bertumbuh dan harus mengenal Aslan di dunia mereka sendiri dengan nama yang berbeda. Pesan ini sangat kuat. Iman dan nilai tidak terikat pada satu dunia atau bentuk, tetapi harus dibawa dan dihidupi dalam kehidupan nyata. Tema utama The Voyage of the Dawn Treader. Buku ini syarat makna, antara lain, pertumbuhan karakter melalui perjalanan, bahaya keserakahan dan egoisme, pertobatan dan kesempatan kedua, pencarian kebenaran yang tidak selalu berujung pada jawaban pasti. Lewis menekankan bahwa tidak semua perjalanan berakhir dengan kemenangan besar, beberapa berakhir dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri.
The Voyage of the Dawn Treader adalah kisah tentang meninggalkan kenyamanan, menghadapi ketakutan, dan berani berubah. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki Laut Timur-nya sendiri, wilayah asing yang harus dijelajahi untuk menemukan siapa dirinya yang sesungguhnya. Melalui pelayaran Dawn Treader, C.S. Lewis mengingatkan kita bahwa perjalanan terpenting dalam hidup bukanlah sejauh apa kita pergi, melainkan sejauh apa kita berubah.